Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Aditya Dwi Permana, absen 3 dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil analisis saya terhadap keadaan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sudah setahun lebih, kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Ya, pandemi yang membuat Indonesia mengalami permasalahan di berbagai bidang, tanpa terkecuali bidang ekonomi. Dan saya sudah membuat rangkuman permasalahan ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 terkontraksi minus 2,07%. Ini menandakan Indonesia masih terjebak dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif selama 3 kuartal beruntun. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2020 mengalami kontraksi 0,42% dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara secara tahunan, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,19%. Meski sedikit mengalami perbaikan, capaian tersebut otomatis membuat Indonesia masih terjebak resesi sepanjang 3 kuartal. Pada kuartal kedua 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32% dan minus 3,49% pada kuartal 3 2020. Selain itu, COVID-19 juga membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar US melemah 2,66%. Bank Indonesia mencatat selama tahun 2020 secara rata nilai tukar rupiah melemah 2,66% ke level 14.525 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, rupiah tertekan hingga mencapai 16.575 rupiah per dolar AS pada 23 Maret 2020. Pada semester 2020, rupiah terapresiasi 1,46% secara point to point. Hal ini juga disertai dengan volatilitas yang menurun tajam dari 22% pada Juni 2020 menjadi 2,65% pada Desember 2020. Secara point to point, rupiah terdepresiasi 1,19% dan ditutup di level 14.050 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir 2020. Selain nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar US, IHSG juga ditutup melemah ke posisi 5.979 pada tahun 2020. Pada penutupan perdagangan di 2020, IHSG melemah 57,1 poin atau 0,95% ke posisi 5.979,07. Sementara indeks saham LQ45 juga melemah 1,13% ke posisi 934,88. Sama perdagangan, IHSG berada di posisi tertinggi pada level 6.055,97 dan terendah 5.962,1. Pada sesi penutupan perdagangan, 143 saham menguat tetapi tak mampu membawa IHSG ke zona hijau. Sementara itu, sebanyak 365 saham melemah sehingga menekan IHSG dan 118 saham diam di tempat. COVID-19 juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi 29,12 juta penduduk usia kerja. Beberapa di antaranya menjadi pengangguran. Ida merincikan sebanyak 2,56 juta jadi pengangguran karena COVID-19. Lalu 0,76 juta bukan angkatan kerja juga ikut kena dampak COVID-19. Begitu pula dengan 1,77 juta orang yang dirumahkan atau tidak bekerja sementara. Lebih lanjut, dari total 203,9 juta penduduk usia kerja, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mencapai 14,28%, sedangkan angkatan kerja yang terdampak COVID-19 mencapai 20,51%. Karena banyaknya penduduk yang menjadi pengangguran, maka membuat penduduk miskin di Indonesia itu meningkat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020 atau setara dengan 10,19% dari total penduduk di Indonesia.
Kepala BPS Suharyanto mengatakan peningkatan penduduk miskin sebagian besar terjadi di pedesaan sebesar 13,20%, sementara untuk posisi perkotaan hanya sebesar 7,88%. Sudah, sekian dari analisis saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengetahuan kata, dan saya tutup dengan salam Santi. Om Santi Santi Santio.